Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. MU selesai belanja usai gaet Antony dan Dubravka. MU memang salah satu tim terboros di bursa transfer ini. MU harus mengeluarkan lebih dari 100 juta pound sterling untuk menggaet Tyler Malacia, Christian Eriksen, Lisandro Martinez, dan Casemiro. Meski demikian, MU tetap jor-joran di penghujung bursa transfer karena kebutuhan tim akan pemain baru. MU akhirnya mendapatkan Antony dari Ajax setelah melewati proses negosiasi yang panjang. Sedangkan Dubravka sudah mendapatkan izin untuk bergabung ke Old Trafford dengan status pinjaman dan opsi permanen 5 juta pound sterling di akhir musim. Antony dan Martin Dubravka pun bakal menutup kegiatan Manchester United di bursa transfer musim panas sebab Setan Merah sudah kehabisan budget. Mateus akan senang kalau rekornya dipecahkan Messi. Messi besar kemungkinan akan memperkuat timnas Argentina di Piala Dunia Qatar 2022. Striker berusia 35 tahun itu sejauh ini sudah mencatatkan 19 laga di Piala Dunia. Messi butuh 7 pertandingan untuk bisa menyusul catatan milik Lothar Matthäus. Pria berusia 61 tahun itu sudah main 25 kali di Piala Dunia. Peluang Messi untuk bisa memecahkan rekor Matthäus pada 2022 terbilang berat. Argentina harus bisa menembus final atau berlaga di perebutan tempat ketiga dan Messi selalu fit untuk main. Sang legenda sepak bola Jerman itu menanti La Pulga untuk memecahkannya. Thierry Henry kini jadi milik saham Como. Bertambah lagi nama top sepak bola yang jadi bagian klub Italia Como, Thierry Henry resmi jadi salah satu pemilik saham tim yang kini bermain di Serie B itu. Henry pun disebut memiliki saham minoritas tetapi tidak dibeberkan berapa besar. Meski demikian, Henry mengaku senang dengan pengalaman barunya ini dan bertekad membawa Como promosi ke Serie A. Spurs sudah oke, saatnya Kane teken kontrak baru. Tottenham memang berubah drastis sejak dipegang Conte. Pembelian Tottenham di bursa transfer pun dipuji karena tepat guna untuk membuat skuad lebih tangguh. Masih segar dalam ingatan ketika Kane meminta cabut musim panas tahun lalu adalah Manchester City yang meminatinya dan siap membayar mahal. Tetapi Tottenham enggan melepas dan sempat membuat Kane frustasi. Situasi serupa diyakini tak akan terjadi lagi karena Kane harusnya sadar kalau Tottenham saat ini lebih menjanjikan. Maka dari itu, Kane diminta segera menaikkan kontrak baru agar spekulasi masa depannya bisa tuntas. Legenda MU sebut Antony berpotensi flop, ini penyebabnya. Legenda Manchester United Rio Ferdinand mengaku cukup cemas dengan transfer Antony. Ia menyebut ada kans yang cukup besar sang pemain bakal flop di skuad Setan Merah. Ferdinand menyebut label harga yang besar membuat ekspektasi terhadap seorang pemain menjadi semakin besar. Ia menyebut jika Antony tidak memiliki mentalitas yang apik, ia akan terbebani dengan label harga tersebut. Label harga itu merupakan beban yang besar karena ada tekanan bagi sang pemain untuk bisa memberikan dampak instan. Pemain-pemain dengan label harga selangit terkadang tidak bisa bermain sebebas biasanya, kata Ferdinand. Anthony Martial bakal dapat kontrak baru di Manchester United. Anthony Martial nampaknya masih akan lama membela Manchester United. Manajemen Setan Merah dilaporkan ingin memberikan kontrak baru untuk penyerang asal Prancis tersebut. Ten Hag sangat terkesan dengan permainan Martial, yang menilai sang striker bisa menjadi penyerang yang sangat mematikan. Itulah mengapa Ten Hag menutup semua pintu negosiasi untuk transfer Martial ke klub lain dan fokus meminta klub mempertahankan sang penyerang. Manajemen MU baru-baru ini mengundang agen Martial ke Manchester. Mereka ingin memperbarui kontrak sang striker. Liverpool berburu gelandang, kompatriot Erling Haaland jadi incaran. Geliat transfer Liverpool di jendela transfer musim panas ini sepertinya belum akan berhenti. Liverpool kini mengincar satu pemain yang berposisi di lini tengah. Satu pemain tersebut adalah Sander Berge, gelandang Sheffield United. Jika ingin mendatangkan Sander Berge,
Liverpool harus menyiapkan dana sebesar 35 juta pound sterling. Harga yang cukup mahal untuk pemain level 2 dan pernah mengalami pahitnya degradasi. Meski termasuk mahal, Liverpool diprediksi bisa menyelesaikan transfer untuk mendapatkan kompatriot Erling Haaland itu pada hari terakhir transfer. Chelsea dan Barcelona adakan pertemuan darurat untuk bahas soal Aubameyang. Sebelumnya, Chelsea bersedia membayar 18 juta pound sterling sementara Barcelona meminta 30 juta pound sterling untuk transfer Aubameyang. Namun hingga kini tidak ada progres berarti yang terjadi. Padahal jendela bursa transfer akan tutup pada 31 Agustus mendatang. Baru-baru ini Chelsea dan Barcelona dikabarkan akan mengadakan pertemuan darurat untuk membicarakan soal prospek transfer Pierre-Emerick Aubameyang. Kedua tim diindikasikan sama-sama punya itikat baik untuk bisa menemukan kompromi demi Aubameyang bisa menyeberang ke Chelsea. PSG resmi pinjamkan Ander Herrera ke Athletic Bilbao. Herrera termasuk di antara 11 pemain yang dikabarkan masuk dalam daftar transfer PSG pada awal musim panas. Gelandang itu telah berlatih terpisah dari anggota tim lainnya sejak awal pramusim. Meskipun awalnya berniat bertahan, kini ia telah menerima kepindahan kembali ke La Liga. Paris Saint-Germain telah mengumumkan kepergian gelandang Ander Herrera dengan status pinjaman ke mantan klubnya Athletic Bilbao dalam transfer yang mencakup opsi untuk menjadikannya permanen pada akhir musim. Juventus selesaikan transfer Leandro Paredes dalam hitungan jam. Pelatih PSG Christophe mengkonfirmasi pada pekan lalu bahwa Paredes sedang melangsungkan pembicaraan dengan si Nyonya Tua untuk potensi kepindahannya. Sang juru taktik asal Prancis pun mengindikasikan bahwa dirinya tak keberatan kehilangan pemain berusia 28 tahun itu. Juventus dan Les Parisiens diharapkan untuk segera mencapai kesepakatan akhir perihal transfer Paredes. Tuttosport menyebut bahwa kedua klub hanya perlu mengurus rincian akhir agar ex-gelandang AS Roma dan Empoli ini bisa tiba di Italia. Dia akan langsung diharapkan untuk melaksanakan tes medis. Simon Kjaer akan main sebagai starter di laga AC Milan kontra Sassuolo. Menurut kabar dari Sky Sport Italia, Simon Kjaer akan melakoni laga perdananya sebagai starter setelah lebih dari 8 bulan absen dalam laga AC Milan kontra Sassuolo. Meskipun begitu, pemain berusia 33 tahun ini tidak akan diharapkan untuk bisa melakoni laga selama 90 menit. Alasan Kjaer dikembalikan ke susunan pemain utama AC Milan adalah karena pelatih Stefano Pioli perlu melakukan rotasi di tengah padatnya jadwal. Mereka baru saja bertanding kontra Bologna di akhir pekan dan akan menghadapi Inter Milan setelah lawatan ke Mapei Stadium tengah pekan ini. Julian Nagelsmann, Kingsley Coman, winger terbaik di dunia. Kingsley Coman absen di 2 pertandingan awal Bayern Munich di Bundesliga karena skorsing kartu merah. Ketika dimainkan melawan VfL Bochum, winger asal Prancis itu langsung membuat dampak nyata di sisi penyerangan sayap kanan dan menyumbang 1 gol dalam kemenangan 0-7. Pelatih Bayern, Julian Nagelsmann tak segan untuk memberinya pujian. Bahkan pelatih muda 35 tahun itu tanpa ragu menyebutnya sebagai winger terbaik di dunia. Pada musim lalu, Kingsley Coman pun berhasil membuat 8 gol dan 6 assist di semua kompetisi dari total 32 penampilannya. Muslim taat, Sadio Mane tak ikut angkat bir dalam sesi foto Bayern Munich. Bayern memiliki kerjasama bisnis dengan minuman beralkohol merek Paulaner. Dan jelang Oktoberfest sudah menjadi tradisi di raksasa Jerman itu untuk melakukan sesi foto bersama. Sadio Mane dikenal sebagai muslim yang taat dan Mane terlihat tidak ikut mengangkat bir dalam sesi foto pakaian tradisional Lederhosen. Pemain yang tidak ikut mengangkat bir dalam sesi foto tersebut memang bukan sesuatu yang baru bagi pemain yang karena agama dan keyakinannya tidak mengangkat bir adalah sesuatu yang diperbolehkan. Real Betis masih berminat gayet Hector Bellerin dari Arsenal. Real Betis dikabarkan masih bersedia untuk menggait Hector Bellerin dari Arsenal. Jelang penutupan bursa transfer musim panas, sang defender asal Spanyol itu masih belum mendapatkan jalan keluar dari Emirates Stadium.
Bellerin baru kembali ke London Utara setelah dipinjamkan selama semusim ke Estadio Benito Villamarin. Hector Bellerin bermain 32 kali untuk Real Betis di semua ajang pada musim lalu dan mampu menghasilkan 5 buah assist serta sebuah trofi Copa del Rey musim 2021-2022. Isyaratkan kecewa, Simeone akui transfer Lodi diwarnai alasan ekonomi. Diego Simeone memberikan komentarnya mengenai kepindahan salah satu defendernya Renan Lodi. Renan Lodi telah resmi meninggalkan Atletico Madrid dan dipinjamkan ke klub Premier League Nottingham Forest. Diego Simeone mengakui bahwa kepergian defender asal Brasil tersebut diwarnai alasan ekonomi klubnya. Banyak tim yang menghadapi kebutuhan ekonomis dalam setiap klub, bersyukur atas kinerjanya, sikapnya, selalu bersedia untuk membantu kapanpun dia perlukan. Dan kami selalu berterima kasih padanya, ujar sang pelatih. Renan Lodi hengkang, Sergio Reguilon segera jadi pemain Atletico Madrid. Sergio Reguilon dikabarkan akan segera menjadi pemain Atletico Madrid. Kedatangannya setelah kepindahan Renan Lodi ke klub Premier League Nottingham Forest. Bek kiri Tottenham Hotspur tersebut akan tiba di Madrid Selasa ini untuk merampungkan tes medisnya dan selanjutnya menaikkan kontrak. Kepindahannya dianggap masuk akal untuknya, terutama dengan perhelatan Piala Dunia yang semakin dekat. Defender 25 tahun tersebut tidak masuk rencana Antonio Conte di musim 2022-2023 ini. Arsenal segera dapatkan winger kanan kiri Oke, usia 21 tahun. The Gunners terus dikaitkan dengan sejumlah nama-nama penyerang sayap jelang penutupan bursa transfer musim panas ini. Arsenal dikabarkan sukses menyalip Everton untuk mendapatkan tanda tangan penyerang sayap berbakat berumur 21 tahun. Arsenal telah membuat jalur komunikasi dengan pihak Shakhtar Donetsk terkait perekrutan winger berbakat Mikhailo Mudryk. Modric cakap bermain di kedua posisi sayap. Tak hanya itu, dia juga piawai bermain sebagai gelandang serang. Bakat ini yang ingin dimaksimalkan Arteta. Cerita Ralf Rangnick keringat dingin saat tahu permasalahan Manchester United. Ralf Rangnick buka suara mengenai apa yang dialami ketika pertama kali bergabung ke Manchester United. Dia ungkapkannya saat itu dia hanya bisa berkeringat dingin melihat masalah yang melanda klub tersebut. Bukan karena dia tidak bisa mengatasinya, akan tetapi opsi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kebobrokan Red Devils saat itu sangat minim. Semuanya jelas bagi saya di mana letak masalahnya dan langkah apa yang harus diambil untuk mengatasinya. Akan tetapi pertanyaannya adalah, apakah Anda memiliki opsi untuk mengubah berbagai persoalan itu? Terang Rangnick. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!